Apa yang IHSG faktorkan adalah pemulihan ekonomi tahun 2021. Apakah rupiah ini menyumbang sebagai faktor pelemahan IHSG juga? Ada korelasinya atau sebenarnya tidak ada hubungannya nih Pak? Halo, selamat datang kembali di Superstock Mirai Aset Sekuritas Indonesia bersama saya Alia Natasha. Di edisi Market Outlook hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Haryanto Wijaya selaku Head of Research dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Haryanto, welcome back. Halo Alia. Di edisi kali ini kita akan membahas market outlook nih Pak, terkait IHSG yang belakangan ini menunjukkan pelemahan dan kira-kira potensi kedepannya nih seperti apa. Sebenarnya apa sih faktor penyebab dan kendala IHSG untuk bisa perform? Oke, mungkin kalau kita ngelihat emang menurut kita melemahnya IHSG belakangan ini itu cukup sehat ya. Karena kalau kita ngelihat IHSG udah dari bottom sampai saat ini udah naik sekitar 33%. Oke. Jadi biasa emang menurut kita ini adalah healthy corrections. Karena IHSG adalah leading indicator di mana memfaktorkan hal-hal yang akan terjadi masa depan. Forward looking, bukan backward looking, bukan ngelihat angka-angka historical. Apa yang IHSG faktorkan adalah pemulihan ekonomi tahun 2021. Salah satu key driver pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 adalah seberapa banyak COVID-19 imunisasi di Indonesia. Dalam hal ini berapa banyak sih penduduk Indonesia yang akan divaksinasi? Vaksin ya, dengan vaksin COVID-19 setelah rilis ya Pak ya. Itu yang pertama. Sehingga jadi kapasitas ekonomi kita bisa running at kapasitas pre-COVID-19 sehingga menyerap tenaga kerja. Jadi di angka bisa kembali normal aktivitasnya sehingga penyerapan tenaga kerja yang terakhir-terakhir ini banyak layoff bisa kembali lagi ya Pak ya. Iya. Yang kedua adalah kita ngelihat seberapa cepat sih pemulihan berkelanjutan demand side ekonomi kita. Kalau kita ngelihat emang udah bottom di bulan Juni waktu opening ekonomi kita, reopening ekonomi kita. Ke depan kita ngelihat di Juli udah ada terjadi uptick untuk pertama kali. Ke depan kita ngelihat ini akan berkelanjutan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah seberapa sustain recovery daripada demand side ekonomi kita. Dan kita juga lihat nih ya, setelah IHSG melemah, ternyata rupiah ini juga ikut melemah nih ya Pak. Nah, apakah rupiah ini menyumbang sebagai faktor pelemahan IHSG juga? Ada korelasinya atau sebenarnya tidak ada hubungannya nih Pak? Ya, rupiah melemah, jadi itu membuat foreign investor juga takut. Sehingga kalau kita ngelihat foreign investor kembali masif melakukan net sell untuk saham Indonesia. Rencana revisi Undang-Undang Bank Indonesia ini sekarang lagi dibahas di DPR. Itu membuat banyak pihak takut akan Bank Indonesia kehilangan independensi, sehingga membuat rupiah under pressure. Kita ngelihat bahwa sejak pertama kali rancangan undang-undang itu dikeluarkan di publik, membuat rupiah langsung tiba-tiba melemah di regions. Jadi sebenarnya malah dari internal factor country side ini ya Pak ya, yang turut mendorong pelemahan nilai rupiah ya. Tapi di samping pelemahan rupiah ini ada nggak sih pihak-pihak yang bisa mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah tersebut? Tentu dari sisi negatif tentu ada sisi positif. Dalam hal ini sisi positif adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai pendapatan dalam US dollars atau US dollar earners. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan komoditas. Kalau kita ngelihat bahwa perusahaan komoditas di mana pendapatannya dipatok biasanya dalam US dollars, itu akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi seiring dengan pelemahan rupiah. Nah, tadi kita mau ngomongin pelemahan IHSG dan pelemahan rupiah. Tapi di samping kedua pelemahan itu, harga emas ini terus meningkat naik di tengah penyebaran virus corona yang juga meningkat. Nah, emas memang melonjak tajam karena sebagai komoditas safe haven. Tapi sebenarnya apa nih Pak yang ikut mendorong kenaikan harga-harga komoditas lainnya seperti CPO, timah? Ada faktor apa nih Pak? Secara garis besar, harga komoditas dalam hal ini adalah harga komoditas metal seperti timah atau mungkin nikel itu diuntungkan karena dua faktor. Pertama adalah pulihnya aktivitas manufacturing China. Seperti kita ngelihat ini terrefleksikan dalam Caixin China Manufacturing PMI, di mana di bulan Agustus loncat ke 53.1,
itu Oke. melebihi angka konsensus. Oke. Itu menunjukkan bahwa output sama new orders itu naik lebih tinggi dengan kecepatan yang lebih tinggi sejak tahun 2011. Oh, jadi dalam 9 tahun ini jump leap yang tinggi banget ya Pak ya? Iya. Oke. Yang kedua, kita ngelihat bahwa US dollar juga trennya melemah terhadap mata uang negara besar lainnya. Oke. Dimana kalau kita ngelihat biasanya harga komoditas mempunyai hubungan korelasi terbalik atau inverse correlation dengan harga pergerakan komoditas. Dengan Oke. tren US dollar yang melemah, kita ngelihat ini menguntungkan untuk perusahaan komoditas. I see. Dan untuk kalau kita ngelihat untuk spesifik, misalnya harga nikel, kenapa sih harga nikel naik? Nikel terutama digunakan untuk produksi baja. Kita ngelihat bahwa produksi baja China trennya naik. Apalagi kalau kita ngelihat China mempunyai project One Belt One Road yang sangat membutuhkan banyak baja untuk membangun rel kereta api dan pelabuhan di sepanjang area One Belt One Road tersebut. Jadi kita ngelihat tren kenaikan harga nikel ini akan sustain ke depannya. Mengenai kenaikan harga timah, kenapa harga timah naik? Karena kalau kita ngelihat aktivitas import refined tin China itu meningkat signifikan belakangan ini. Karena aktivitas manufacturing China juga meningkat. Mengenai kenapa harga CPO naik? Harga CPO naik ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dampak time lag impact daripada efek La Nina tahun kemarin membuat produksi CPO tahun ini relatively terbatas. Oh, oke. Yang kedua adalah demand atas CPO di negara seperti India, China, dan Indonesia itu udah mulai recover, terutama untuk minyak makan dan Oke. untuk biodiesel. Yang ketiga adalah kita ngelihat harga soy oil itu rally. Kenapa ya harga soy oil rally? Karena ada badan meteorologi Australia sekarang mulai memprediksi probability keterjadian La Nina itu dengan keterjadian 70%. Biasanya kalau La Nina terjadi, harga minyak makan seperti soy oil dan CPO akan rally. Jadi sebenarnya banyak nih ya Pak ya katalis positif yang mendorong harga-harga komoditas nih terus bergerak naik. Dan setelah beberapa bulan pandemi ini menimpa Indonesia, bagaimana dengan faktor stimulus dari pemerintah nih Pak? Bagaimana realisasi dan respon di masyarakat? Kalau kita ngelihat Pak Jokowi untuk pertama kalinya sangat marah waktu implementasi penyaluran program pemulihan ekonomi nasional itu sangat rendah, itu 10% di bulan Juni. Oke. Sejak itu Pak Jokowi memonitor secara ketat penyaluran program ekonomi nasional, dan kalau kita ngeliat emang progres udah mulai ada improving. Oke. Let's say kita ngeliat ya, di bulan Juni penyaluran hanya 10%. Yes. Di bulan Agustus udah kembali naik ke 25%. Oke. Saya percaya bahwa ke depan dengan monitor yang ketat dari Pak Jokowi, penyaluran ini akan kembali mengimprove ke depannya. IHSG ini pelemahannya juga didorong oleh sektor perbankan yang kian melemah nih. Bagaimana sih Pak kira-kira proyeksi sektor perbankan di bulan September ini? Iya, kalau kita ngelihat perbankan dalam 5 bulan terakhir ya, di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, itu udah positif. Oke. Jadi kalau kita ngelihat di September ini sepertinya menurut perkiraan kita kinerja sektor perbankan akan di bawah kinerja IHSG. Oke. Karena kalau kenapa? Kinerja perbankan menurut kita akan under pressure karena COVID-19 case di Indonesia berkepanjangan. Sehingga kita ngelihat likely IHSG akan outperform perbankan di bulan September karena let's say kita ngelihat foreign banyak outflow daripada sektor perbankan. Sebenarnya faktor apa nih Pak yang menyebabkan net sell foreign tersebut? Kalau kita ngelihat ya, mungkin dari segi perspektif foreign investors, foreign investor punya options instrumen investasi yang banyak. Oke. Mereka tidak harus invest di Indonesia. Kenapa mereka outflow daripada saham Indonesia? Karena mereka melihat bahwa ekspektasi pemulihan ekonomi Indonesia adalah U-shape, nggak langsung V-shape, sehingga mereka saat ini prefer untuk outflow daripada saham Indonesia. I see.
boleh diinfokan nggak sih kira-kira saham mana aja nih yang layak untuk dipertimbangkan dalam jangka waktu dekat ini? Oke, secara garis besar kita suka 3 sektor. Oke. Yang pertama adalah consumer goods. Oke. Yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah semen. Yang ketiga adalah sektor komoditas seperti CPO, timah, nikel, sama emas. Oke. Nah, coba kita bahas satu persatu nih ya Pak. Kalau untuk consumer goods sendiri, faktor pertimbangan apa sih yang menjadikan mereka layak untuk dimasukkan ke dalam watch list? Oke, consumer goods kita suka langsung spesifik sahamnya ya. Seperti kita suka NDF, kita suka XCBP. Karena kita ngelihat perpaduan antara stimulus fiskal daripada government seperti subsidi gaji yang 600.000 per bulan. Dan work from home membuat staple foods dalam hal ini seperti instant noodles itu akan ada improvement di demand. Yang kedua kita ngelihat bahwa akuisisi Pine Hill emang valuasinya cukup mahal ya, nilai valuasi pada Pine Hill tersebut. Tapi kita ngelihat bahwa akuisisi itu adalah accretive acquisitions, di mana akan meningkatkan EPS atau laba per lembar saham daripada ICBP sama INDF. Nah, itu consumer goods. Tadi sektor yang kedua adalah semen nih Pak. Kenapa nih Pak semen? Untuk semen kita suka saham SMGR karena kita ngelihat bahwa SMGR adalah counter yang bisa kita gunakan untuk memonetize recovery infrastructure budget tahun 2021 sama recovery permintaan atas properti tahun 2021. Dan yang terakhir ini adalah darling sektor yang sekarang nih Pak, sektor komoditas. Faktor-faktor apa sih yang menjadikan mereka ini layak untuk dipertimbangkan? Kalau komoditas spesifik langsung misalnya CPO, kita suka karena harga CPO kita ngelihat trennya masih tetap naik. Sehingga itu akan membuat harga saham yang CPO related dalam hal ini adalah Astra Agro sama London Sumatera akan diuntungkan. Kayak CPO gitu, di samping kenaikan harga CPO, pelemahan rupiah juga akan menguntungkan dua saham ini. Jadi ada dua hal ya untuk CPO tersebut. Untuk timah, kenapa kita suka timah? Karena tadi again saya cerita bahwa harga timah trennya naik, dan yang kedua juga perusahaan komoditas dalam hal ini perusahaan timah TBK akan diuntungkan juga dengan pelemahan rupiah. Dan untuk harga nikel yang trennya positif, kita percaya ke depan akan makin positif karena kenaikan demand atas harga atas baja yang membuat harga baja dan related products dalam hal ini adalah nikel itu trennya akan naik. Itu akan positif untuk perusahaan seperti Inco. Dan terakhir adalah perusahaan komoditas dalam hal ini adalah emas. Kenapa kita suka tambang emas? Karena kita ngelihat harga emas trennya masih uptrend untuk medium terms. Dan samping itu dengan rupiah yang cenderung weak, kita ngelihat juga beneficiary mereka. Boleh disebut nggak nih Pak, saham apa nih kalau untuk emas? Untuk emas, kita terutama suka saham Unit Tractors. Karena dari segi valuasi, Unit Tractors ditradingkan saat ini masih di PE 10 kali. Masih jauh lebih murah dibandingkan peersnya, perusahaan tambang emas lainnya yang ditradingkan rata-rata di PE 2021 sebesar 20 kali. Nah, jadi UNTR itu masih diperdagangkan dengan valuasi PE yang masih murah dibandingkan kompetitornya ya Pak ya? Wah, terima kasih banyak nih Pak Haryanto atas sharingnya dari sekitar market outlook, pelemahan IHSG, bahkan koreksi rupiah, dan juga pilihan saham-saham stock pick beserta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kenapa saham-saham itu layak untuk dipilih. Semoga informasi tadi dapat membantu teman-teman untuk memilih saham-saham pilihan yang layak diinvestasikan ataupun ditradingkan. Saya Alia Natasha beserta
Haryanto Wijaya. Kami pamit dulu, sampai jumpa di Superstock selanjutnya. Happy cuan. Happy cuan.